Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Razaldi. Saya dari mahasiswa Stisip Raja Haji Tanjung Pinang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang model perumusan kebijakan, yang dimana model perumusan kebijakan pada dasarnya terdiri dari 14 model. Baiklah, saya akan menjelaskan salah satu model, yaitu model kelembagaan atau disebut dengan institusi. Yang model kelembagaan ini mempunyai asumsi bahwa setiap kebijakan dianggap sebagai aktivitas institusi yang menghubungkan kebijakan publik dengan institusi pemerintah yang sangat dekat. Di suatu kebijakan tidak akan menjadi kebijakan publik kecuali jika diformulasikan dan diimplementasikan oleh lembaga pemerintah. Sementara itu, menurut Thomas Day tahun 1992 halaman 24 mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah. Alasan suatu kebijakan harus dilakukan, dimanfaatkan bagi kehidupan bersama, dan harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut memandang manfaat yang besar bagi warga negaranya dan tidak menimbulkan kerugian. Di sini pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan. Yang dimaksud dengan model institusi ialah model ini merupakan yang dimana suatu model tradisional dalam proses pembuatan kebijakan, yang dimana fokus model ini terletak pada struktur organisasi pemerintah. Kegiatan-kegiatan politik berpusat pada lembaga-lembaga pemerintah, yaitu legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif pada pemerintah pusat maupun nasional, regional, dan lokal. Kebijakan publik dirumuskan dan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga tersebut. Terdapat hubungan yang sangat kuat antara kebijakan publik dengan lembaga-lembaga pemerintah, yang dimana suatu keputusan dari pemilihan alternatif pemecahan masalah tidak dapat menjadi suatu kebijakan publik tanpa keputusan tersebut. Tanpa keputusan tersebut dirumuskan dan disahkan dan dilaksanakan terlebih dahulu oleh lembaga pemerintah. Menurut Thomas R. Day tahun 2001, menguraikan proses kebijakan publik dalam beberapa tahapan, diantaranya yang pertama itu identifikasi masalah kebijakan, yang kedua penyusunan agenda, yang ketiga perumusan kebijakan, yang ketiga pengesahan kebijakan, yang kelima implementasi kebijakan, yang terakhir evaluasi kebijakan. Sedangkan menurut Thomas R. Day, alasan terjadinya hubungan yang sangat kuat antara kebijakan publik dengan lembaga-lembaga pemerintah dikarenakan lembaga pemerintah tersebut mempunyai 3 kewenangan yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga pemerintah. Yang pertama itu lembaga yang berwenang untuk memberi pengesahan terhadap kebijakan publik, yang dimana kebijakan publik merupakan kewajiban hukum yang harus ditaati dan yang harus kita laksanakan oleh semua warga. Yang kedua, di mana lembaga tersebut mempunyai kewenangan untuk memberi yang bersifat universal kepada kebijakan publik, yang artinya kebijakan publik tersebut dapat disebarluaskan dengan berlaku ke semua orang, warga negara atau kelompok sasaran. Kebijakan publik tersebut hanya dipegang oleh pemerintah untuk melaksanakan secara sah kebijakan pada semua masyarakat, sehingga pemerintah dapat memberi sanksi kepada mereka yang tidak menaati. Pada perkembangan terakhir, model ini telah muncul dalam bentuk institusi baru menjadi institusionalisme dengan memberi lebih
lebih tambahan tekanan pada pemerintah, peran lembaga politik di dalam proses perumusan kebijakan publik yang lebih difokuskan kepada pembuat lamaran hubungan antara berbagai macam kebijakan publik dengan semua level pemerintah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurang jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.